Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imami qutbil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil imami Abi Yazid Al-Bastami ila ruhi qutbil alami Sayyidil imami Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Saman Al-Madani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banjari Sayyidi Syekh Muhammad Kashful Nur bin Haji Isa wa khususan ila Sayyidil Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Sayyidil Imam Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyid Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'rufi wa Syekh Ibrahim Al-Bajuri Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bandani wa li arwahi ahli sanadina al-muttasil ilaihim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Aziz arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manallah al-karim yataghashahum lirrahmah wal maghfirah wa yu'ali darajatin bil jannah yu'adu alaina wa ala ahli baitina wa auladina zurriyatina min barakatihim wa min barakati ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa ma'arifihim wa karamatihim bisirrin nabi wa alin nabi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullah. Wasani al-wuqufu bi Arafat. Wal muradu hudurul muhrimi bil haji lahzatan ba'da zawali syamsi yawma arafata wa huwa al-yawmu tasi'u min zilhijjati bisyarti kaunil waqifi ahlan lil ibadati la mughman alaihi wa yastamirru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri wa huwa al-ashiru min zilhijjati. Wasani bermula yang kedua rukun haji al-wuqufu bi Arafah, yaitu wukuf di Arafah. Wal muradu biha, yang dimaksud ialah hudurul muhrimi, berhadirnya orang yang berihram bil haji dengan haji, berhadirlah lahzatan sebentar. Ba'da zawali syamsi, setelah gelincir matahari, dalam kurung
sesudah zuhur, yauma arafata pada hari Arafah, wahwa dan bermula ia hari Arafah al-yaumut tasi'u, yaitu hari yang ke-9 min Zilhijjati daripada Zulhijjah, bisyarti dengan syarat kaunil waqifi, keadaan orang yang wukuf itu ahlinya lil ibadah, untuk ibadah haji. La mughman alaihi, tidak pingsan atasnya. Wa yastamirru waqtul wuqufi, dan berterusan atau berkekalan waktunya wukuf, ila fajri yaumin nahri, sampai subuh hari raya, wa huwal hari nahar. Hari nahar itu hari penyembelihan kurban. Wa huwal ashiru, yaitu 10 Zilhijjati, Zulhijjah. Penjelasannya, wasani, bermula yang kedua daripada rukun haji yang 4 macam. Al-wukufu, yaitu wukuf bi Arafata, di Arafah. Wukuf di Arafah ini kita arti dulu, wukuf dulu lah. Apa arti wukuf? Nah, kita dulu secara lafziyah, wukuf itu adalah wakaf, bertahan. Bagaimana di Arafah, di satu tempat yang namanya Arafah. Paham, Rik? Di Mekah itu ada ngarannya satu tempat, ngaran itu tuh Arafah, tempat tuh. Nah, bagi orang nang bahaji, kena harus bagana di Arafah itu, wukuf di Arafah itu. Nah, tempatnya itu sudah disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia, karena yang berangkat haji di seluruh dunia. Lalu oleh pemerintah Saudi sudah dikapling-kapling. Pakai apa? Arafah itu kawasan pegunungan, gunung kosong, kada ada apa-apa, kada ada hatapnya, kada ada apa-apa, kosong. Nah, lalu oleh pemerintah Saudi diulahkan tindak. Tahu tindak? Kemah. Diulahkan kemah. Nah, di kemah itu kena ditentukan nih orang-orang Indonesia, kemahnya daerah sini. Orang Indonesia itu macam-macam kan, ada orang Pulau Jawa, ada orang Pulau Sumatera, ada Pulau Sulawesi, ada orang Pulau Kalimantan. Kita Kalimantan aja banyak kalau tahu. Orang Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Itu. Nah, kita orang Kalimantan Selatan ini kan ada orang Banjar, ada orang Kota Baru, ada orang Banjarbaru, ada orang Martapura, ada orang Kandangan. Nah, itu sudah dibagi. Tindak-tindaknya, kemah-kemahnya itu sudah ada. Ini Buan Barabai di sini, Buan Amuntai di sini. Karena diarahkan. Itulah salah satu pokok atau tugas orang pembimbing petugas haji. Paham gak? Petugas haji kita nih. Nah, itu nih mengatur. Nah, wukuf di situ bukan gina. Bertahan di situ. Lalu Nabi mengatakan, ada hadisnya di dalam li khabarin, karena hadis Nabi, al-hajju arafatu. Al-hajju arafatu. Ai mu'zamul haji wukufu bi arafatah. Yang paling besar rukun haji itu yaitu wukuf di Arafah. Bunyi hadisnya begini.
Allah rahmatnya ini punya hadisnya ini al-hajju arafatu, kata Nabi haji itu Arafah. Apa tafsirnya? Mu'zamul haji, paling besar rukun haji itu al-wuqufu bi Arafata, yaitu wukuf di Arafah. Jadi wukuf di Arafah ini rukun yang paling besar di dalam rukun haji. Kenapa demikian? Karena wukuf di Arafah ini tidak bisa digantikan. Rahmatnya. Kalau yang lain bisa digantikan. Bisa. Tapi kalau wukuf di Arafah ini tidak bisa. Sehingga orang umpamanya garing harus hadir ke Arafah. Ini orang garing ditindak apa berbahan aja, dibawa ke Arafah. Dibawa ke Arafah. Ya, karena ini pokoknya. Nah selebihnya tawaf, sa'i itu bisa dibadalkan. Bisa digantikan. Tapi kalau wukuf baru bisa digantikan. Lah, nah ini artinya bujur-bujur paham masalah wukuf di Arafah. Jadi karena rukun yang paling besar rukun haji itu yaitu wukuf di Arafah. Apa maksudnya wukuf di Arafah? Wal muradu, bermula yang dimaksud ialah hudurul muhrimi bil haji, yaitu berhadirnya orang yang berihram haji lahzatan, berhadirnya itu sebentar ba'da zawali syamsi, setelah gelincir matahari, yaitu setelah zuhur yauma arafata, pada hari Arafah, wahwa dan bermula ia hari Arafah, al yaumut tasi'u, hari yang ke-9 min Zulhijjah, dari Zulhijjah. Nah, maksudnya wukuf di Arafah itu bahadir ke tempat yang namanya Arafah. Bahadirnya itu mulai imbah zuhur, mulainya toh. Jadi masuknya itu rahmatnya boleh aja, masuknya sebelum zuhur boleh, cuma terhitung waktu masuk waktu wukuf itu mulai imbah zuhur. Esok 9 Zulhijjah. Nah jam 11 nih orang berangkatan. Berihram dulu, makanya muhrimnya nih. Berihram haji dulu, berniat dulu haji. Lalu wukuf ke Arafah. Masuk jam berapa? Setengah 12. Setengah 12 masuk ke dalam kemah. Santai, istirahat dulu. Sampai zuhur. Begitu zuhur sembahyang zuhur. Di mana sembahyang zuhur? Di kemah. Di kemah sembahyang zuhurnya. Kalau kebetulan jauh dari masjid di Arafah ada masjid, tapi jauh. Kadang mungkin kita menjangkau ke sana, cukup di masing-masing kemah. Maka masing-masinglah di kemah itu sembahyang zuhur. Orang kandangan di kemah sembahyang zuhur. Orang Barabai, orang Amuntai, orang Tanjung, apalagi nang lain-lain sama. Sembahyang zuhur masing-masing di kemah. Nah setelah sembahyang zuhur, disitulah terhitung wukuf. Walau lahzatan, paling satu mat aja bagana. Cuma dianjurkan lawas. Satu mat aja boleh. Tuntung sembahyang zuhur bagana setengah jam keluar boleh. Tapi kemana? Kawan di sini kita membawa tas ke sana. Nah lalu ada namanya setelah sembahyang zuhur itu lalu khutbah, ngarannya khutbah Arafah. Ngarannya khutbah Arafah. Nah khutbah Arafah itu siapa yang ditunjuk oleh pengurus yang ada di
kelompok itu nang dia teh rombongan barabai kayak rombongan barabai nih. Siapa nang ditunjuk mau khutbah? Oh si Fulan. Mati si Fulan dalam mau khutbah di kemah. Lalu kita kisah di kampung si Fulan dia mau khutbah di padang Arafah, hebat banget di kemah. Dikira nang sepadang Arafahan itu kan ada. Dikira di masjid Arafah itu ada. Di kemah rombongan barabai. Kamu jadi naik haji, kamu nya alim, maka disuruh orang khutbah, khutbah kamu di Arafah situ. Siapa nang di khutbah? Bukan barabai juga, nang di kemah. Cuma itu bagian daripada sunat di Arafah. Makanya hadirnya itu setelah terhitungnya itu mulai imba zuhur. Kenapa diulah? Ibadah bagana aja kan boleh, rokok aja boleh, punya sebagana di Arafah. Walaupun nyata yang paling bagus itu adalah berzikir, beribadah, ada amalannya, amalan waktu di Arafah ini. Makanya coba qauluhu wal muradu hudurul muhrim ay wujuduhu hunaka. Berada ia di sana. Walau maran sekalipun lewat aja asa ada di Arafah. Walau maran sekalipun lewat pitala biabikin mencari orang lari. Kebetulan Jijo lewat mencari orang lari, orangnya bersinggah sambil wukuf boleh. Awhariban atau lari dari apakah? Pas di Arafah wukuf boleh. Aw nahwi dzalik. Wa illam ya'rif kaunaha Arafata. Sekalipun tidak mengenali ia keadaan tempat itu Arafah. Tahu katanya pada Arafah itu cuma ini begana pas 9 Dzulhijjah zuhur terhitung namanya wukuf di Arafah. Walaisal muradu khususul wuqufi al-ma'rif bal mutlaqul hudur. Qauluhu lahzatan. Seapa bahadirnya ini toh? Bahadir itu lahzatan itu sebentar. Mendahori sebentar itu ngaran lahzah. Orang ngaran lahzah itu sebentar. Orang dua lagi bini itu keluar itu salah saya itu. Punya salah. Iya bahasa kita anggap akan menit lah walau seperempat jam. Ini apa asal bukan aja. Pada zawali samsi zuhur. Nah, namun wa yusannu ayyaqifa ilal ghurubi. Wa yusannu dan disunatkan ayyaqifa bertahan iya bagana iya ilal ghurub sampai maghrib sampai tenggelam matahari. Nah sunat nah ya nang ini gawe orang gini mulai imba zuhur sampai napa sampai maghrib imba maghrib biar keluar nyana wa yusannu ayatifa ilal ghurub disunatkan bertahan ia di padang Arafah itu ilal ghurubi sampai maghrib. Nah, pada ulah hari dasar aja ikam bezuhur itu sembahyang makan guring umpamanya leh. Guring sembahyangnya kan dijamak kam zuhur lan asar dijamak itu. Jamaknya cuma takdim makan kam jam 3 guring sampai jam 5. Kada apa-apa. Terus sampai maghrib ke guring kada apa-apa. Kene mbah maghrib sembahyang berjamaah maghrib betatai keluar lagi. Betata kalau dari apa kemana pulang jar ada berikutnya. Kita kisah di Arafah dulu nih. Nah bejar adalah bantal katanya ada bantal bilang jadi akan bantal. Tindak aja dia nang diulah bantal nampak tas ya. Tapi kan dilipat 3 sama rabahe tas karena kita buat tas. Kalau tas tidak bilang. Nenang kayak Pak Bodi kamu di gunung. gunung itu.
Ada berabah. Asa muyak berabah keluar berukuk, ada apa-apa, jadi masalah. Cuma yang paling bagus adalah beribadah, zikir kah, baca Quran kah, sholawat kah, sampai tunduk. Ada zikirnya khusus deh. Hari Arafah tuh, apakah di sini ada? Nggak tahu. Ada mungkin ada doanya. Walau farakaha qablahu walam ya'ud ilaiha sunnalahu damun. Walau jikalau paraka memisahi ia akan Arafah. Arti memisah itu keluar dari Arafah. Qablahu qablal maghrib. Andainya nih keluar sebelum maghrib, nimba asarnya keluar. Walam ya'ud ilaiha, dan kada kembali, kada bubuli ke Arafah. Asik keluar. Dikira tino ke rokok aja gak apa-apa. Dikada sunnah lahu damun. Disunatkan baginya bayar dam. Tapi kada wajib sunat bayar dam. Bayar denda. Sunat bayar denda. Mun keluar sebelum maghrib. Nah, makanya tadi sunat mulai zuhur sampai maghrib, naimba zuhur. Wah, di pawatil jam'i karena keluputan menghimpunkan bainal laili wan nahar, antara malam dan siang. Amun kita sampai maghrib itu kan berarti siang di Arafah ada, malam ada. Lamun kita keluar imbah asar sebelum maghrib berarti siang aja kita berada di sana. Nah, sedangkan dalam hukum ada yang menghukumkan wajib ada yang menghukumkan wajib mulai imbah zuhur sampai maghrib itu ada menghukumkan wajib. Sedangkan kita fikih Syafi'i itu sunnah aja. Nah, karena ada orang yang mewajibkan, sudah bayar denda. Ma'annahu beserta bahwasanya yusannu khurujan min khilafi man aujabahu. Yusannu disunatkan khurujan keluar min khilafi daripada khilaf man aujabahu orang yang mewajibkan. Enggak ada bebulik lah, menyebubulik Pain ada jikalau bebulik iya ke Arafah, keluar jam 3 daripada Arafah, mentang-mentang ada sepeda motor umpama atau ada mobil keluar dari Jeddah. Cari apa ke umpama, lalu bebulik ke Arafah walau lailan, sekalipun buliknya ibu maghrib, lam yusannu lahu damuk, tidak disunat, lam yusanna, tidak disunatkan lahu baginya adamu bayar denda. Kenapa? Karena ia mendapati malam. Li'annahu ata bima yusannu lahu. Li'annahu karena bahwasanya ia ata mendatangkan, melaksanakan bima yusannu lahu, dengan pekerjaan yang disunatkan baginya, wahwal jam'u, yaitu menghimpunkan bainal laili wan nahari fil mauqif, antara malam dan siang di tempat wukuf. Ada kalanya siang ada, malam ada. Wa yusannu lahu, dan disunatkan bagi orang yang wukuf di Arafah, ayuk siraz zikra, memperbanyak zikir, wa doa, dan doa, karena doanya dimustajab berayat. Lima rawahu, karena hadis yang meriwayatkan akan dia oleh At-Tirmizi, oleh Imam Tirmizi, yaitu afdalud doai doa yaumi Arafah. Ujar Rasulullah, paling afdal doa
yaitu doa pada hari Arafah. Termasuk kita di sini. Apalagi orang wukuf di Arafah. Paling afdal doa yaitu doa pada hari Arafah. Termasuk kita di sini. Wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Wa afdalu dan sepaling afdal, sepaling baik ma doa atau zikir. Qultu ana yang aku katakan wan nabiyuna dan para nabi min qabli sebelumku yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Nah banyak aja baca ini banyak jadi padang Arafah. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in baca aja terus. Itu nang dibaca Rasulullah ketika Rasulullah wukuf. Zadal Baihaqi menambah oleh Imam Baihaqi. Itu riwayat Tirmizi kalau tahu. Nah, riwayat Imam Baihaqi ditambah yaitu Allahumma ja'al bi qalbi nuran wa bi basari nuran. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa bi basari nuran. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri. Habis keluar. Jadi wukufnya itu adalah 9 Zulhijjah. Setelah zuhur sunat sampai habis maghrib bisyarti dengan syarat kaunil waqifi keadaan orang yang wukuf itu ahlan lil ibadah ahli ibadah dengan syarat nang wukuf itu ahli ibadah. Siapa nang ahli ibadah itu mukallaf orang nang balik dan berakal tidak ahlan lil ibadah itu dalam kurung mukallaf orang yang balik dan berakal. Maka orang mabuk kada sah hukum karena kada bakal guring bang. Ya kalau le kaulah di dalam ahlan lil ibadah wala yadurnaum kada apa guring itu kada masih bakal aja wala yadurnaum tidak mengapa tidur wala mughman alaihi dan tidak juga wa qawlu la mughman maksudnya la mughman la kada ahli ibadahnya mughman alaihi wala majmunan wala sakrana itu karena hilang akal mengguring aja kada apa saja deh mau mulai sembahyang zuhur deh sampai maghrib guring aja ada yang beli itu apa kayak kasihan banget sih din kauyuhan banyak punya dia sembahyang zuhur berapa lagi guring sampai asal makanya ngasih bangunan juga lagi nih biar sudah ada apa juga layak duru juga layak duru tidak mengapa itu ujar kait daripada aku pandir kada karuannya baik aku guring ya kalau lah guring kada apa nya ada orang ada no pandiran aja kada kamu boleh aja guring kahor cuman bagus tadi dibawa ibadah zikir dan doa. Enggak kan bang? Nah, itu sebenarnya kada ahli cuma karena ini kekanakan sah saja kekanakan hukum sah saja karena haji sunat.
Wa yastamirru waktul wuqufi dan berterusan waktu wukuf itu ila fajri yaumin nahari sampai subuh hari penyembelihan yaitu al-ashiru 10 min Dzulhijjah. Berterusan waktu wukuf itu sampai malam hari raya subuhnya. Jadi orang Mbak Asar boleh lah datang boleh. Waktu wukuf itu boleh mulai imba zuhur sampai subuh hari raya. Tapi tinggal akan orang benar lagi deh orang habis dah. Apa jadi mengkada udah lewat dapat terdudi jar guring bang di hotel jar tolak kayak Mbak Asar. Sampai ya. Pokoknya waktu untuk wukuf itu mulai imba zuhur 9 Dzulhijjah sampai subuh 10 Dzulhijjah malam hari raya. Nah ada pun orang nang kita ada ini mulai imba zuhur sampai imam maghrib, orang imam maghrib keluaran sudah karena sudah dapat siang dan malam deh keluaran menuju napa Muzdalifah. Bermalam ke Muzdalifah. Habis. Kemudian wasalisu at-tawafu bil baiti ila akhirih wallahu a'lam bis. Baca Zaid. Al-Fatihah.